Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Nirwana. Saya akan menjelaskan UAS Statistika Industri nomor 2. Di sini, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut ada beberapa pertanyaan. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Dan yang C, hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Dan yang D, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X dan Y terhadap Y akan ditolak pada taraf yang 5%. Dan yang E, tentukan proporsi variabel pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Sekarang yang pertama adalah membuat sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Scatter plot ini ketika X-nya di bawah, maka Y-nya di atas. Ketika X-nya berada di tengah-tengah, maka X-nya juga berada di tengah-tengah. Ketika X-nya di atas, maka Y-nya di bawah. Selanjutnya, sehingga hubungan ini dapat dilihat sebagai hubungan linear negatif. Baiklah, kita akan menghitung korelasi sampel antara variabel X dan Y. Setelah didapatkan antara data dari studi kasus di soal tadi untuk data X dan data Y, kita mencari dahulu rata-rata untuk variabel X dan variabel Y masing-masing. Setelah kita mendapatkan hasil rata-ratanya 37,38 dan untuk variabel Y 20,88. Selanjutnya kita akan menghitung selisih XI dikurang X, yang berarti dari rata-rata dikurangin dari XI dikurang X, didapatkan berarti dari ini dikurangin ini, hasilnya minus 10,38. Lanjutnya dari 44 dikurangin 37,38 dan seterusnya hingga sampai ke nomor 8. Selanjutnya kita akan mengkuadratkan selisih variabel X tadi 10 dipangkat 2 kan, sehingga menjadi 107,64 sama yang sebelumnya juga dikuadratkan hingga ke bawah. Lalu kita akan menghitung untuk selisih pada variabel Y, berarti variabel Y 30 dikurang 20,88, didapatkan nilainya segini. Lalu 19 dikurang 20,88, hasilnya segini, dan seterusnya. Sama seperti variabel X tadi, variabel selisih kuadrat Y dikuadratkan, setiapnya dikuadratkan. 9,13 dikuadratkan menjadi 83,27 dan seterusnya. Lalu di terakhir kita akan mengalihkan selisih X dan selisih Y, berarti variabel dari ini minus 10,38 dikalikan 9,13 sehingga hasilnya didapatkan seperti ini. Sama dan seterusnya dikalikan sehingga hasilnya didapatkan min 6,63 dikali min 1,88 min 12,42. Selanjutnya kita akan mentotalkan selisih kuadrat X. Tadi didapatkan hasil untuk selisih kuadrat X bernilai 711,88. Untuk selisih kuadrat Y adalah 86,88. Dan tadi udah kita hitung selisih X dikali selisih Y, kita totalkan min 427,63. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai korelasinya menggunakan rumus R. Di sini kita menggunakan jumlah hasil penjumlahan dari tadi yang selisih X dikali selisih Y. Kita udah dapatkan datanya dibagi dengan akar hasil penjumlahan kuadrat selisih X dikali hasil penjumlahan kuadrat selisih Y. Lalu udah kita masukkan angka-angkanya.
min 427,63 dibagi akar 711,88 dikali 286,88, sehingga hasilnya min 0,946. Selanjutnya kita menghitung estimasi untuk intercept A dan slope menggunakan metode least square. Di sini untuk menghitung intercept dan slope, pertama yang harus dihitung adalah B atau slope. Berarti adalah penjumlahan dari X, ini selisih X dikali selisih Y, dibagi dengan jumlah selisih X, penjumlahan X kuadrat, selisih X kuadrat. Berarti min dari, kan udah kita dapatkan datanya tadi, untuk penjumlahan ini, jumlah seluruhnya min 427,63 dibagi 711,88, hasilnya adalah min 0,06007. Selanjutnya kita akan menghitung A. Karena udah mendapatkan data dari B, tinggal kita masukkan. Tadi udah menghitung rata-rata untuk Y, 20,88 dikurang 0,6007 dikali 37,38 sama dengan 43,33. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Nah, untuk itu kita harus melakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis, kita harus mencari taksiran untuk komponen variance error. Berarti kita harus membuat tabel nilai prediksi setiap observasi, kemudian dihitung nilai residualnya. Pertama kita membuat tabel seperti ini, YI topi, EI, dan EI kuadrat. Untuk nilai YI sendiri kita udah dapatkan dari data. Untuk YI topi, kita menghitung menggunakan rumus regresi linear. Karena tadi slope A dan dari nilai A dan B, slope dan intercept udah kita dapatkan, tinggal kita masukkan min 0,0007 ditambah 43,33 dikali X. X ini kita gunakan data dari data X yang utama tadi. Nah, lalu setelah kita melakukan perhitungan, kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan nilainya seperti ini. 27. Selanjutnya setelah kita mendapatkan keseluruhan hasilnya ini, nilai ini berarti kita selanjutnya menghitung EI. EI ini didapatkan dari 3 nilai YI dikurang YI topi, 30 dikurang 27,11, berarti 2,89. Selanjutnya ada 19 dikurang 16,90, 2,10, dan seterusnya. Lalu EI ini kita kuadratkan. Berarti di sini 2,89 dikuadratkan menjadi 8,37, 2,10, 4,43, dan min 0,10 dikuadratkan menjadi 0,01, dan seterusnya. Selanjutnya udah kita totalkan, kita dapatkan nilainya 30. Selanjutnya kita akan menghitung nilai S kuadrat sama dengan MSE. Nah, berarti ini adalah jumlah dari selisih X kuadrat dibagi N kurang 2, atau bisa juga jumlah keseluruhan EI kuadrat dibagi N kurang 2. Kan udah didapetin dari sini, berarti tinggal masukin 30 dibagi N-nya ada berjumlah 8. Karena datanya ada 8, berarti karena jumlah yang kolomnya itu ada 8 dikurang 2, 30 dibagi 8 kurang 2, 30 dibagi 6, berarti 5. Selanjutnya kita harus menghitung standar error untuk koefisien slope B. Jadi kita menghitung SB. Rumus SB adalah akar S kuadrat dibagi jumlah kuadrat selisih X. Berarti tadi kan udah didapatin nilai ininya, didapatin dari data sebelumnya, ada 711,88. berarti kita masukkan angkanya, S kuadratnya dari sini kita masukkan, berarti akar 5 per 711,88, hasilnya 0,084. Kita akan menghitung uji signifikansi slope B untuk mendapatkan hipotesisnya. Pertama, H0 mu1 sama dengan mu2 disama dengan mu3. Bobot
atau bobot mobil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi bensin. Yang kedua, tahap keduanya, A1, bobot mobil berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi bensin. Lalu kita menentukan statistik ujinya, T sama dengan B dikurang beta sama dengan SB, atau simpangan baku. Tadi udah didapatkan dari data sebelumnya, simpangan bakunya 0,084. Nah, baru kita masukkan B-nya, kita dapatkan tadi untuk B slope-nya adalah min 0,6007, betanya 0 sama dengan untuk statistik uji T-nya adalah min 7,17. Selanjutnya kita akan menentukan alfa sama dengan 0,05, sedangkan derajat bebas V sama dengan N dikurang 2. N-nya tadi diketahui 8 dikurang 2 sama dengan 6, maka T tabelnya kalau kita melihat tabel T di sini 0,25 dan V-nya 6, berarti 2,447. Berarti tolak H0 jika T kurang dari atau sama dengan min 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447. Tidak 0 jika tidak demikian. Ternyata T sama dengan min 7,17. Berarti kurang dari atau sama dengan min 2,447 sehingga tolak H0. Berarti kesimpulannya berdasarkan data sampel pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi bensin. Selanjutnya, kita akan menghitung tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan garis regresi yang dibangun. Jadi pertama-tama kita harus menghitung menggunakan regresi ANOVA. Berarti tahap pertama adalah H0, model regresi yang dibangun tidak mampu menjelaskan proporsi variasi pada variabel Y, dan H1, model regresi yang dibangun mampu menjelaskan proporsi pada variabel Y. Nah, dari sini kita lihat statistik ujinya, F sama dengan MSR dibagi MSE sama dengan jumlah selisih Y kuadrat dibagi jumlah selisih Y kuadrat bagi N kurang 2 MSR. Untuk menghitung MSR-nya adalah jumlah selisih Y kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan YI tadi sudah kita lakukan perhitungan, didapatkan YI untuk selisih YI nya itu segini, 30 dikurang 27,11, 6,23 dan seterusnya, lalu dikuadratkan 6,23 dikuadratkan menjadi 38,84, lanjut dan seterusnya, sehingga nilainya didapatkan 256,88 untuk MSR nya. Selanjutnya kita harus masukkan ke tabel ANOVA. Di sini kita bisa melihat ada sumber variansi jumlah kuadrat seperti ini, tabel ANOVA. Kita masukkan, tadi MSR-nya udah diketahui dari data sebelumnya 256,88. Kita masukkan derajat bebasnya 1 dan N dikurang 2, N-nya tadi 8 dikurang 26. Dan untuk yang derajat bebas totalnya N dikurang 1, 8 dikurang 1, 7. Berarti otomatis SSR-nya di sini 256,88 dan SSE-nya 30. Tadi kita udah menghitung sebelumnya untuk SSE-nya. Lalu totalnya 286,88. Nah, untuk menghitung F-nya berarti kita harus menggunakan MSR dibagi MSE. Dari mana? Berarti dari sini. Kan ini udah dihitung dibagi 30 dibagi 6, 5. Nah, ini kita akan bagi 256,88 dibagi 5 sehingga hasilnya 51,376. Nah, di sini kita menentukan pada taraf nyata daerah kritis dan kriteria uji. Ini pada taraf nyata alfa 0,05, derajat bebas V1 dan V2 sama dengan 6 diperoleh tabel F 0,05 1,6. Nah, berapa kita bisa lihat pada tabel F. Berarti dari sini V1-nya 1, V2-nya 6, berarti 5,99. Nah, berarti
daerah kritis dan kriteria ujinya tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 5,99. Pada tahap 5 kita menghitung ternyata F sama dengan 51,379, lebih besar dari 5,99, sehingga H0 ditolak. Berarti kesimpulannya pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi yang dibangun mampu menjelaskan proporsi variasi pada variabel Y. Baru hitung koefisien determinasi R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Tadi sudah didapatkan nilai SSR-nya 256,88, di SST-nya 286,88, sama dengan 0,8954. Berarti yang terakhir, variasi pada variabelnya mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,54% oleh variabel pada variasi pada variabel X pada model regresi, sedangkan sisanya sebesar 10,46% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model atau yang berupa komponen error.